Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Febriana Aminuddin, NPN 09110580419098, kelas B semester 6, Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Selendang Lapar. Dosen pengampu Hardianti SHP MAP, mata kuliah Kebijakan Publik. Kebijakan publik itu merupakan sesuatu yang abstrak, tidak jelas sosoknya, kabur, tidak berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Sejauh ini, pendapat seperti itu memang tidak sepenuhnya keliru. Kebijakan publik sebagai suatu konsep adalah serangkaian aktivitas atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Masing-masing dari kita ini, entah yang bermukim di pelosok-pelosok pedesaan yang jauh dari pusat keramaian dan hingat-bingat pembangunan, atau tinggal di tengah padatnya kota metropolitan yang super sibuk dan padat penduduk seperti Jakarta dan negara-negara maju lainnya, secara sosiologis merupakan bagian internal dari warga dan sistem politik dunia dengan segala kompleksitas persoalannya. Persoalan-persoalan yang kita hadapi itu berikut segala pernak-pernik konsekuensi efek plus minusnya untuk sebagian besar sebenarnya adalah hasil produksi kebijakan publik. Sebagai bagian dari warga sistem politik dunia dan sekaligus bagian dari peradaban masyarakat moden itu, kita akan senantiasa bersentuhan dengan kebijakan publik itu, entah itu pada skala lokal, regional, nasional atau bahkan global. Dampak positif dari hasil kebijakan publik: A. Biaya fiskal untuk berpergian ke luar negeri yang dulu dibayar mahal dihapus. B. Sebagai pegawai negeri, kita mendapatkan remunerasi, kenaikan gaji berskala atau kenaikan jabatan istimewa dan instansi tempat kita bekerja. C. Sebagai pelajar atau mahasiswa akademis, kita diakui dan kerana hal ini kita memperoleh beasiswa dari negara. D. PPKM dihapuskan dan lain sebagainya. Dampak negatif dari hasil kebijakan publik: A. Nominal mata wang rupiah tiba-tiba dipotong dari semula 1 juta rupiah menjadi katakanlah hanya 100,000 rupiah. B. Kita harus merogoh kocek lebih dalam kerana ongkos transportasi umum tiba-tiba naik. C. Harga minyak tiba-tiba naik. D. Pemadaman listrik makin sering dilakukan secara bergilir. E. Pelajar dan mahasiswa tidak lagi bebas berunjuk rasa di depan istana Presiden untuk dapat bertahan di karir akademisnya. Para guru dan dosen harus lolos sertifikasi. Dalam berbagai kejadian yang telah kita sebutkan tadi, kebijakan publik atau lebih tepatnya keputusan-keputusan kebijakan publik atau public policy decision yang sesungguhnya telah menjadi penyebab timbulnya peristiwa tersebut dan
kemudian memberikan warna tertentu terhadap berbagai aspek kehidupan yang kita jalani sehari-hari. 3 alasan kita harus faham dan peduli kebijakan publik. 1. Kebijakan publik mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. 2. Kita punya hak dan kepentingan memastikan bahawa kebijakan publik bekerja untuk kita dan bukan kepentingan politik ekonomi tertentu. 3. Cubaan abad ke-21 jauh lebih kompleks dan sektor akan lebih efektif jika pemerintah bergerak bersama sektor swasta, masyarakat dan akademisi. 3 hal yang harus diselesaikan untuk membuat kebijakan publik yang baik menurut Profesor Moore. 1. Berlandaskan analisis dan bukti. Kalau kebijakan tersebut memiliki dampak untuk kesejahteraan publik. 2. Dirancang sesuai kapasitas operasional sehingga benar-benar bisa dilaksanakan. 3. Mendapat berbagai dukungan politik dari berbagai pemangku kepentingan, salah satunya melalui proses partisipatif. 3. Sebab kebijakan publik masih kurang berorientasi pada dampak. 1. Kebijakan biasa dibuat hanya sebatas formalitas atau trend, padahal seharusnya berlandaskan ilmu pengetahuan. 2. Terdapat berbagai tantangan dalam implementasi. 3. Demokrasi yang masih semu dan belum sepenuhnya partisipatif. Itulah tadi presentasi dari saya. Wabillahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.